Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad'a ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني في الدين عزكم الله. Nah, kita masuk pada al-asul awal dari tis'al usul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya At-Tahsil fi Talab al-Ilm, yaitu peletakan dasar-dasar di dalam menuntut ilmu. Al-aslul awal, asal yang pertama adalah talab al-ilm alladhi yahtajuhu al-muslim lil qiyam bima yajibu alayhi min ibadati rabbih fardun wajibun alaih wa ma zada ala dhalik fatahsiluhu min babi furudil kifayat wa huwa li talibil ilmi min babil mustahabbati wal fadail, yaitu menuntut ilmu yang dibutuhkan oleh setiap muslim di dalam menegakkan kewajiban-kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu tersebut adalah fardun wajibun alaih, fardu wajib atasnya. Yang dimaksud adalah fardu ain atas setiap muslim untuk mengetahui ilmu yang bisa menegakkan kewajiban-kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma zada ala dzalik, nah, tentunya yang dimaksud seperti salat yang diwajibkan, puasa Ramadan yang diwajibkan, maka mengetahui ilmu akan salat, puasa Ramadan adalah wajib. Wa ma zada ala dzalik, dan yang selain dari itu, yakni tambahannya, ya, maka fatahsiluhu min babi furudil kifayat, menuntutnya, menghasilkannya adalah termasuk bab furudul kifayat, fardu kifayah. Nah, dan menuntut ilmu yang seperti hal yang disebutkan yang tambahannya tadi adalah bagi para penuntut ilmu termasuk mustahabbat wal fadail, termasuk sunnah dan keutamaan dan utama. Maksudnya bukan wajib, ya. Nah, bukan lagi wajib seperti perkara-perkara di dalam atau sesuatu yang bisa menegakkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka berarti kesimpulannya dalam fasal ini, dalam asal ini, usul yang pertama menjelaskan tentang hal-hal yang wajib, yang fardu ain bagi para penuntut ilmu, dan hal-hal yang sunnah bagi para penuntut ilmu. Nah, wa dalilu hadzal asal, dalilnya usul atau asal yang pertama ini adalah ma warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terdahulu, yaitu sabda Rasulullah talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Nah, maka dalil ini sangat jelas bahwa menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib. Nah, sesuatu yang wajib atas setiap muslim.
Dan yang dimaksud tentunya ilmu yang bisa menegakkan kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu adalah tidak lagi wajib, yakni menjadi mustahabbat, sesuatu yang sunnah. Demikian pula dalilnya adalah anna hadzal din, yakni apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya agama ini yaqumu ala qaidatain, tegak di atas dua asas, dua kaidah, yaitu alla na'budu illallah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang kedua, asas yang kedua, agama ini tegak alla na'budallaha illa bima syara'. Hendaklah dalam kita beribadah kepada Allah itu caranya sesuai yang dituntunkan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka tahqiqu ibadatillah bima syara' la takunu illa bitalabil ilmi alladhi tahtajuhu litakuma bihadhihi al-ibadah allati faradaha Allahu 'alaik wallati khalaqaka min ajliha. Untuk mewujudkan ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan pensyariatannya, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin bisa terwujudkan kecuali dengan menuntut ilmu, kecuali dengan talabul ilm. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membenarkan cara kita beribadah kalau kita tidak menuntut ilmu tentang bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan ibadah tersebut. Nah, kalau kita tidak mengenal ilmunya, yakni kita jahil, berarti kita akan beribadah kepada Allah dengan sesuai keinginan kita, sesuai dengan perasaan, akal dan perasaan kita. Berarti ini tidak akan diterima. Karena ibadah itu diterima dengan dua asas, dua kaidah. Asas kemurnian ibadah hanya kepada Allah, dan asas apa? Cara beribadah itu sesuai dengan tuntunannya Allah dan Rasulnya. Nah, di atas dua asas inilah agama ini berdiri. Dan inilah yang merupakan tahqiq, konsekuensi daripada kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka di sini beliau menjadikan ini sebagai dalil karena jelas bahwa ketika agama ini tegak di atas dua asas tadi, secara khusus pada asas yang kedua, ittiba', mengikuti tuntunannya Allah dan Rasulnya, maka itu tidak akan mungkin bisa dilakukan, diwujudkan kalau tidak menuntut ilmu, tidak mencari ilmu. Berarti jelas wajib menuntut ilmu, itu adalah wajib. Nah, oleh karena itu ini bisa digunakan dalam kaidah yang ma'ruf dari kalangan para usuliyin, al-fuqaha, ya, bahwasanya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu juga ikut menjadi wajib. Maka ketika mengetahui asas yang kedua ini tadi, mewujudkan asas yang kedua yaitu ittiba' tadi adalah wajib, dan dia tidak bisa dihasilkan kecuali dengan menuntut ilmu, berarti menuntut ilmu juga adalah wajib. Nah, maka ini adalah dalil, termasuk dalil di dalam mewujudkan asas atau usul yang pertama ini. Ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib dalam hal-hal yang dibutuhkan untuk menegakkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu adalah sunnah, termasuk sunnah mustahabbat.
Naam, atau paling tingginya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Wa fi hadzal ma'na yaqulu Ishaq ibni Rahawayh. Kebanyakan membacanya Rahuyah. Kalau ahlul hadis bacanya dengan Rahawayh. Si bawai. Rahawayh. Naam. Wa fi hadzal ma'na yaqulu Ishaq ibni Rahawayh talabul ilm wajibun wa lam yasihhu fihi al-khabar illa anna ma'nahu annahu yalzamuhu talaba ilmin ma yahtaju ilayhi fi wudu'ihi wa salatihi wa zakatihi in kana lahu mal wa kadzalika al-hajj wa ghairihi. Naam. Makna dari asal yang pertama ini juga apa yang dikuatkan oleh ucapan Imam Ishaq bin Rahawayh rahimahullah. Beliau adalah termasuk siapa? Termasuk guru daripada Imam Bukhari rahimahullah. Naam, Ishaq ibni Rahawayh. Beliau menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Dan walam yasihu fihi al-khabar, tidak akan sah di dalamnya suatu khabar illa melainkan anna ma'nahu, bahwa maknanya diharuskan ya seseorang itu untuk menuntut ilmu apa yang dia butuhkan dari wudunya, salatnya, zakatnya kalau dia punya harta, demikian pula haji dan selainnya. Artinya wajib bagi seseorang untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu tentang cara berwudu. Ya, karena berwudu itu wajib kalau mau menegakkan sholat. Tidak sah sholat tanpa wudu. Berarti menuntut ilmu tentang cara berwudu adalah wajib. Demikian pula sholat. Menuntut ilmu tentang cara sholat adalah wajib. Zakat, mengeluarkan zakat adalah wajib. Berarti menuntut ilmu tentang zakat adalah wajib. Demikian pula haji. Bagi yang mau menegakkan haji, bagi yang mau menunaikan ibadah haji, wajib bagi dia untuk mempelajari haji. Karena haji itu adalah arkan rukun Islam. Naam. Baik. Demikian pula beliau menyatakan Imam Ishaq ibn Rahawayh, wa ma wajaba alaihi min dzalik fala yasta'dhinu abawayhi fil khuruj ilayhi wa ma kana fadilatan lam yakhruj ilayhi hatta yasta'dhina abawayhi. Nah, ini penting. Ya, yang banyak kejadiannya di kalangan ikhwah. Ya, di sini kaidah yang beliau jelaskan pada kita bahwasanya apa yang wajib dari ilmu-ilmu ya terhadap seseorang yang mau menuntut ilmu yang wajib, kalau dia itu sifatnya wajib, fala yasta'dzin abawayh fil khuruji ilaih. Tidak ada keharusan untuk seorang itu minta izin kepada kedua orang tuanya untuk menuntutnya. Kalau ilmu itu sifatnya wajib. Tetapi kalau sifatnya fadilah, sunnah, maka tidak boleh seseorang itu keluar menuntut ilmu sampai dia minta izin pada kedua orang tuanya. Ini kaidahnya. Ya. Kenapa? Siapa yang bisa berikan alasan yang tepat dari kaidah yang disebutkan oleh Imam Ishaq bin Rahawayh rahimahullah? Nah, kenapa kalau yang wajib tidak perlu minta izin? Kalau yang sunnah harus minta izin. Siapa yang bisa jelaskan dengan tepat untuk membangkitkan, menghilangkan rasa ngantuk? Nah,
Sulaiman, antum menghadap ke mana? Taklimnya di mana? Di sana? Hah? Di sini taklimnya. Barakallahu fiik. Naam. Fadal Abdurrahman. Sering kita jelaskan ya. Jawabannya sering kita jelaskan. Kaidahnya. Naam. Ayo. Yang sunnah, yang pertama benar, Masya Allah. Jadi menuntut ilmu yang wajib itu adalah hak Allah. Hak Allah didahulukan daripada hak kedua orang tua. Sama-sama wajib, tapi Allah lebih didahulukan daripada orang tua. Sekarang yang sunnah harus minta izin. Sebaliknya, karena ketaatan pada orang tua wajib. Ilmu yang mau dituntut adalah sunnah. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Jelas ya? Nah, jadi Masya Allah. Ya, ini ucapan yang seperti ini kita bisa langsung mengetahui bahwa ini terambil dari kaidah yang lain. Ya. Nah, jadi dalam hal ilmu yang sunnah, yang fadilah tidak harus minta izin, karena meminta izin pada orang tua adalah perkara yang wajib. Nah sekarang kalau antum mau pergi mondok, alhamdulillah ya. Apa hukumnya? Ilmu apa yang antum mau tuntut? Yang wajib atau yang sunnah? Hah? Yang wajib. Nah, yang wajib ya. Dan perhatikan, ini penting karena banyak yang bingung. Banyak yang bingung. Ketika tabrakan dengan orang tuanya, ditahan, harus begini, harus begini. Dia dituntut birrul walidain. Nah, bagaimana? Harus minta izin apa enggak? Nah ini sekarang jawabannya ada di sini. Tinggal dilihat ilmu yang antum mau tuntut ilmu wajib atau sunnah. Itu yang pertama. Ditambah lagi yang kedua. Ketika antum ditahan, apakah antum menghasilkan darar pada agama antum? Sehingga ketika madarat pada agama antum berarti antum melanggar hak Allah. Ya, berarti tidak perlu minta izin. Sekalipun misalnya ya, ilmu yang antum yang mau tuntut sunnah bukan ini yang kita lihat, tapi dari sisi lain, dari sisi bahwasanya kalau saya tidak keluar, agama saya madarat. Tinggal di rumah. Baik dengan televisi misalnya, ada musik, ada apa, haram. Atau dengan keharaman yang lain. Ya. Misalnya al-muhim antum lebih tahu. Ya, di rumah harus bersentuhan misalnya, berjabat tangan dengan keluarga dipaksa dan seterusnya. Ini melanggar keharaman. Maka tidak boleh melanggar hak Allah, lebih didahulukan daripada ketaatan pada kedua orang tua. Ini kaidah penting ya. Kaidah ini penting. Nah, tinggal dilihat perbedaannya, sunnah atau wajib, mubah atau haram. Dalam perkara yang mubah, ketaatan pada kedua orang tua didahulukan. Ya, kita tinggalkan yang mubah itu kalau orang tua kita larang. Atau yang sunnah, kita tinggalkan yang sunnah kalau orang tua kita melarang. Tapi kalau yang haram, ya, yang wajib atau melakukan yang haram, tidak boleh kita taat. Tidak ada ketaatan dalam perkara yang haram, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kaidah dari hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, baik. Berkata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, talabul ilm syar'i fardun 'alal kifayah. Menuntut ilmu syar'i fardu kifayah. Illa fima yata'ayyan, kecuali sesuatu yang fardu ain.
mithlu talab kulli wahidin ilma ma amarahu Allah bihi wa ma nahahu Allah anhu fa inna hadha fardu al-a'yan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menuntut ilmu syar'i fardu kifayah, kecuali yang fardu ain seperti setiap orang yang menuntut ilmu yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu yang diperintahkan Allah, yaitu yang wajib. Apa yang diperintahkan Allah? Salat, itu perintah wajib, ya. Maka menuntut ilmu tentang itu wajib. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Segala yang haram. Ya, misalnya ghish, riba, mau berdagang, diharamkan melakukan ghish dalam perdagangan, penipuan, menyembunyikan aib. Wajib dia mempelajari tentang perkara-perkara yang haram dalam perdagangan tersebut sehingga dia akan meninggalkannya. Ya, difaham ya? Ini makna ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dalam dua sisi, yang wajib dalam mengilmui hal-hal yang berbentuk perintah, dan wajib mengilmui hal-hal yang berbentuk larangan, yakni yang haram. Nah, wa hadzal asl min al-usul al-muhimma allati yufariqu fihi atau yufaraqu fihi alul hadits wa ghairuhum. Walidzalika ashabul bid'ah yu'ayyiruna ahlal hadits bi anna ghayata kalamihim fi masail at-tahara was-shalah wa nahwi dzalik. Wa hadza laysa bi'aibin fil haqiqah. Naam, li'annaka bit-taharati taqumu bitahqiqi miftahis shalah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Baik, prinsip asal, ya, asas dari asas yang penting. Asas yang pertama ini adalah termasuk asas-asas yang terpenting yang dengannya ahlul hadis terbedakan dengan yang selain mereka. Jadi dengan asal ini ahlul hadis terbedakan dari yang lainnya. Ya. Oleh karena itu ahlul bid'ah, ashabul bid'ah, mereka mencela ahlul hadis. Ya. Mencela para ahlul hadis dengan kaidah ini. Karena sebab ahlul hadis menetapkan usul ini. Nah, mereka mencela ahlul hadis bahwasanya ghayat kalamihim, itu paling tingginya daripada ucapannya mereka para ahlul hadis ini kata ahli bid'ah. Itu berlaku dalam masalah-masalah tohara, salat dan selainnya. Ya. Nah, itu celaan ahlul bid'ah kepada ahlul hadis. Ketika mereka menetapkan prinsip asal yang pertama ini, menuntut itu wajib. Nah, mereka mengatakan bahwa yang paling tingginya dari ucapan tersebut itu khusus dalam masalah tohara, salat saja, ya. Maka ini bukan aib, ya. Artinya mereka mencela ahlul hadis itu mempelajari khusus dalam masalah itu saja, seperti yang terjadi di zaman sekarang. Ya, ahlul hadis itu tidak ada wawasannya. Nah, sempit pemahamannya. Karena berputar yang mereka pelajari itu khusus tohara, salat, masalah fikih yang seperti itu. Adapun di luar dari itu mereka tidak paham. Nah, maka dikatakan oleh Syekh, celaan mereka ini laisa bi'aibin fil haqiqah. Ini bukan aib, ya. Pada hakikatnya bukan aib. Justru ini kemuliaan. Nah, karena mempelajari tohara itu wajib, ya. Dengan tohara taqumu bitahqiqi miftahis shalah. Engkau bisa mewujudkan kuncinya salat. Itu adalah tohara. Berarti ketika orang mempelajari tohara, berarti dia mempelajari kuncinya salat. Kuncinya salat adalah berwudu, termasuk wudu, tohara. Nah, ya, dan Rasulullah SAW bersabda miftahus shalah tahur. Tahur atau tuhur?
Kuncinya salat adalah dengan dhamma atau dengan fathah? Tuhur atau tohur? Dengan dhamma. Bukan dengan fathah. Kalau dengan dhamma bermakna apa? Bersuci, lebih apa? Dia mengarah kepada perbuatan. Ya. Kalau dengan fathah, tohur, apanya? Apa bedanya? Astagfirullahaladzim. Tuhur dengan tohur. Kalau tohur, masdarnya apa? Bersuci. Ya, kalau tohur perbuatannya, tuhur. Maksudnya berbuat, melakukan perbuatan bersuci. Nah, jadi yang benar adalah tuhur. Miftahus shalah itu adalah tuhur, wa tahrimuha takbir, dan pengharamannya adalah dengan takbir, yakni ketika kita sudah bertakbir berarti kita diharamkan untuk melakukan sesuatu yang boleh di luar sholat. Ya, diharamkan di dalam sholat, berbicara, makan, minum. Dengan takbir diharamkan semua itu. Itu maknanya tahrimuha takbir. Pengharamannya adalah dengan takbir. Kemudian tahliluha taslim. Penghalalannya adalah dengan taslim, yakni dengan salam. Ketika kita sudah melakukan salam, menjadi halal hal-hal yang haram di dalam sholat. Sudah menjadi halal karena sudah salam. Nah, baik. Maka sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa pentingnya mempelajari taharah, bukan aib. Ya, sebagaimana yang dikatakan ahli bid'ah bahwa alul hadis itu mereka puncak ilmunya itu ilmu taharah, salat. Nah, berkisar di situ. Maka itu bukan aib, itu kemuliaan. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Kemudian beliau menyebutkan rukun Islam yang 5. Disebutkan juga apa? As-salah. Nah, maka mempelajari tentang salat ini adalah perkara yang mulia. Baik, walidzalika awwalu amrin. Sedikit lagi, terakhir ini. Sampai bintang. Mengantuk? Walidzalika awwalu amrin yunabbahu alaihi talibul ilm annahu yanbaghi an yahris ala tahsilil ilm al-wajib alaihi. Walidzalika lamma su'ila al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala an talabil ilmi qala kulluhu khair walakin inzur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatika fatlubhu. Oleh karena itu awal perkara yang penting untuk diingatkan pada talabul ilm bahwasanya sepantasnya bagi mereka untuk bersemangat dalam menghasilkan ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu yang didahulukan. Jangan mendahulukan ilmu yang sunnah dulu sementara dia belum mendapatkan ilmu yang wajib. Ini yang pantas bagi para penuntut ilmu. Nah, berarti di sini berlaku apa? Kaidah ya kebanyakannya anak-anaknya kaum muslimin itu menuntut ilmunya yang sunnah dulu. Ya, oke lah kalau sunnah. Yang mubah, ya, yakni ilmu-ilmu dunia. Sebelum mereka mempelajari tentang ilmu yang wajib. Ilmu apa itu? Al-Quran dan sunnah. Nah, ini keliru. Ya, yang sepantasnya adalah mendahulukan ilmu yang wajib dulu. Baru yang sunnah, yang mubah. Nah, ini yang harus ditempuh oleh para penuntut ilmu. Oleh karena itu, ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya tentang talabul ilm, menuntut ilmu, beliau mengatakan, semua menuntut ilmu itu baik. Baik, nah, baik. Ilmu yang wajib, ilmu yang sunnah, semuanya baik. Walakin akan tetapi lihatlah, kata Imam Malik. Ila ma tahtajuhu.
kepada apa yang kau butuhkan dalam keseharianmu, dalam kehidupanmu sehari semalam. Ya, maka carilah ilmu tersebut. Carilah ilmu tersebut. Yang kita butuhkan dalam setiap hari, setiap malam, siang malam, dalam kehidupan kita ini, yang paling wajib adalah ilmu cahaya Allah. Ilmu yang menghidupkan hati, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu din. Itu yang bisa menghidupkan hati. Nah, yang wajib. Maka itu duluan yang kita tuntut, yang wajib. Baru kemudian setelah itu di bawahnya dari hukum-hukum yang sunnah, yang mubah. Nah, ila annaka la tuhaqqiq ibadatullah, li'annaka la tuhaqqiq ibadatullah illa idza tahassalta 'ala al-'ilm alladhi syara'ahu Allah laka fi hadhihi al-umur. Fata'rif kaifa tatawadda wa kaifa tusalli wa kaifa taghtasil wa kaifa tu'addi az-zakata idza kana laka malun wa kaifa tahujju idza aradta al-hajj wa ahkam an-nikah idza aradta an tankih wa ahkam at-talaq idza aradta an tutalliq wa nahwa dhalik min al-umur. Naam, maka wajib bagi seseorang, ya, yakni sesungguhnya engkau tidak mungkin mewujudkan ibadah kepada Allah, tidak akan bisa kita mewujudkan ibadah kita kepada Allah kecuali ketika kita mendapatkan ilmu yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara ibadah tersebut. Sehingga kita tahu dengan ilmu bagaimana cara berwudu, kita tahu dengan ilmu bagaimana cara sholat, bagaimana cara mandi junub, bagaimana menunaikan zakat, berapa dan kapan. Naam. Bagaimana berhaji. Ya, dan bagaimana hukum-hukum pernikahan apabila seseorang ingin menikah. Bagaimana caranya? Apakah dengan wali, dengan saksi atau tanpa wali? Ya. Demikian pula kalau orang ingin melakukan talak, ya, mau mencerai, bagaimana caranya? Juga dengan ilmu dan selainnya dari perkara-perkara dini ini. Nah, wallahu taala alam bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.